Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai Bapak Ibu, selamat sore. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat kita sharing terkait pengalokasian anggaran penyelenggaraan sistem informasi kesehatan di Dinas Kesehatan untuk level kabupaten. Perkenalkan, saya Irma Hamdiah, saya ASN dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Outline yang akan saya sampaikan pada hari ini tentang gambaran umum sedikit tentang Kabupaten Kukar, kemudian tahapan perencanaan dan penganggaran yang biasanya kami lakukan, kemudian ingin menyampaikan pengalaman bagaimana hasil penilaian Digital Maturity Index di Kukar, dan strategi pemetaan anggaran untuk penyelenggaraan SIK level kabupaten. Baik Bapak Ibu, ini gambaran Kutai Kartanegara sedikit ya Bapak Ibu, sumber daya yang kami miliki. Kutai Kartanegara ini merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Timur, memiliki karakteristik wilayah dibagi dalam 3 zona, yaitu zona hulu, tengah, dan kalau Bapak Ibu pernah mendengar Ibu Kota Nusantara, IKN, itu adanya di Kutai Kartanegara di wilayah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Balikpapan, tepatnya di Kecamatan Samboja. Mungkin Bapak Ibu sudah di sini ada yang pernah ke IKN, jalan-jalan, nah nanti bisa mampir ke Kutai Kartanegara sekalian. Untuk sumber daya kesehatan dari sarana prasarana yang kami memiliki 3 rumah sakit umum daerah di Kutai Kartanegara, yaitu Haji Muhammad Parikesit Tenggarong, Rumah Sakit Abadi Samboja, dan Dayakuraja Kota Bangun. Kami juga memiliki 32 puskesmas, di mana seluruh puskesmas sudah menjalankan BLUD. Kemudian jaringannya terdiri dari 174 puskesmas pembantu, 56 polindes, 37 poskesdes, 15 pusling, 792 posyandu, dan 282 pospindu penyakit tidak menular. Kemudian untuk klinik pertama kami punya 44 klinik, dan untuk apotek ada 136. Untuk sumber daya manusianya di RSUD berjumlah 1.481 orang. Untuk di puskesmas ada 1.792 orang. Jadi untuk SDMK kesehatan di Kukar total 3.273 orang. Terkait pembiayaan kesehatan, karena ini juga termasuk sumber daya ya Bapak Ibu, untuk alokasi anggaran di Kutai Kartanegara, tahun 2022 kami memiliki 18,8% anggaran kesehatan terhadap total APBD kabupaten kota, dan tahun 2023 meningkat 22,1%, atau meningkatnya sekitar 4% Bapak Ibu. Hal ini merupakan dukungan komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pembangunan kesehatan di Kutai Kartanegara. Untuk kegiatan penyelenggaraan SIK secara terintegrasi sendiri di Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tahun 2022 dari total anggaran Dinas Kesehatan dan 3 RSUD ternilai 0,19% anggaran penyelenggaraan SIK terhadap total anggaran Dinkes. Untuk tahun 2023 ada peningkatan yaitu 1,45% dari total anggaran Dinas Kesehatan dan 3 RSUD. Selanjutnya ini adalah tahapan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Saya mencoba mengilustrasikannya yang kami lakukan di Dinas Kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi tahapan pertama ini adalah perencanaan dan penganggaran daerah sebagai cerminan dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaannya itu dimulai dari penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD dengan memperhatikan rancangan pembangunan jangka menengah daerah, yang dimana RPJPD di Kukar ini baru akan dimulai lagi kemarin tanggal 12 September 2023. Bapeda Kukar menggelar kick-off meeting untuk penyusunan RPJPD
tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Eee, jadi saat ini kami memang lagi proses penyusunan RPJPD untuk pembangunan selanjutnya. RPJMD ini kalau di Dinas Kesehatan, turunannya adalah Renstra, Rencana Strategis, Dinas Kesehatan kalau di OPD. Kemudian setelah RPJMD, eee, diterbitkan, kemudian kita menyusun RKPD. RKPD ini kalau di pemerintah daerah, rencana kerja pemerintah daerah, kalau kita di OPD, rencana kerja perangkat daerah untuk 1 tahun ke depan. Kemudian setelah RKPD ini ditetapkan, kepala daerah akan menyusun rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah yang dibahas bersama DPRD setempat, kemudian disepakatilah menjadi kebijakan umum APBD atau kebijakan umum anggaran APBD yang disebut KUA, dan kemudian berdasarkan kebijakan umum APBD tersebut, pemerintah daerah dan DPRD akan membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar KUA PPAS, jadi itu setelah dibahas bersama DPRD. Kemudian disampaikan oleh kepala daerah setelah terjadi disusun KUA PPAS akan menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKASKPD. Nah, ya disinilah nanti penyusunan anggaran di OPD akan kita mulai. Untuk sudah beberapa tahun terakhir kita menggunakan SIPD dari Kemendagri untuk penginputan anggaran di OPD. Kemudian setelah RKPD ini dibuat, selanjutnya menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Jadi ini merupakan landasan atau pedoman yang harus diikuti untuk penganggaran pembangunan, termasuk pembangunan kesehatan di daerah. Ya, ini Bapak Ibu RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara kami melalui aplikasi yang dibangun oleh Bapeda dan dikembangkan bersama Diskominfo Kutai Kartanegara. Saya terus terang ini langsung ya Bapak Ibu ke arah kebijakan, karena kita membicarakan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang secara terintegrasi. Jadi kalau di Kutai Kartanegara, kegiatan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan ini masuk pada arah kebijakan yang ketiga, sebagaimana ini berketerkaitan dengan kebijakan Pemda, yaitu peningkatan layanan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu. Ini tadi RKPD yang diturunkan menjadi Renja di OPD. Jadi penyelenggaraan SIK secara terintegrasi ini punya 3 subkegiatan, yaitu pengelolaan data dan informasi kesehatan, pengelolaan sistem informasi kesehatan, dan pengadaan alat atau perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet. Ini rancangan akhir perubahan Renja, jadi di tahun anggaran berjalan kita ada perubahan Bapak Ibu, dan alhamdulillah, Masya Allah kita mendapat di 2023 ini memang anggaran untuk penyelenggaraan SIK naik sangat signifikan. Ini adalah rencana kerja anggaran untuk 2024. Kami saat ini masih proses penyusunan RKA, jadi masih dalam proses penyusunan rincian kegiatan per subkegiatan untuk penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi melalui aplikasi SIPD. Selanjutnya ini adalah pengalokasian anggaran jika kita melihat memapping dari 3 subkegiatan yang ada di penyelenggaraan SIK secara terintegrasi. Untuk studi kasus di Kabupaten Kutai Kartanegara, kami mencoba melihat belanja apa saja yang digunakan untuk pengelolaan penyelenggaraan SIK secara terintegrasi. Dari subkegiatan pengelolaan data dan informasi kesehatan, sejak 2021 sampai dengan 2023 ini memang hanya terakomodir, yaitu belanja honorarium, belanja kursus, diklat atau monep. Kemudian untuk kedua, subkegiatan pengelolaan sistem informasi kesehatan,
juga, hanya menyediakan bandwidth atau internet pendukung SIGDA generik, atau pendukung internet, lainnya yang ada di, dinas kesehatan maupun di puskesmas atau rumah sakit. Kemudian untuk yang ketiga, pengadaan alat perangkat SIK dan jaringan internet, hanya ada kode rekening belanja modal, di mana meningkat juga sampai dengan tahun 2023 belanja hanya fokus pada belanja modal dan pemeliharaan perangkat SIK. Memang di 2003 ini, pemenuhan perangkat SIK, dari rumah puskesmas dan rumah sakit, di bawah dinas kesehatan. Penganggaran masih berfokus kalau kita lihat komponen SOCI yang sebagai, instrumen penilaian, Digital Maturity Index di Indonesia, penganggaran di Kutai Kartanegara ini masih berfokus pada komponen C, yaitu infrastruktur dan pendukung TIK, yaitu penyediaan perangkat keras, penyediaan infrastruktur dan jaringan, dan subkomponen rencana strategi, yaitu monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SIK. Dari tahun 2023 lalu, kami mencoba tahun 2002 lalu kami mencoba melakukan penilaian Digital Maturity Index. Studi kasusnya kami mulai di 2022, cuman penilaiannya kami mulai di 2023 untuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi didapatkan hasil rata-rata kematangan digital di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara itu berdasarkan 5 komponen SOCI, di Kukar itu masuk level 2. Atau repeatable, artinya kegiatannya masih bersifat pengulangan, hanya mengikuti kebijakan yang ada. Kemudian rata-rata komponen tertinggi yaitu komponen C, infrastruktur TIK pendukung di level 2, sedangkan yang terendah yaitu komponen A di level 2 juga. Untuk komponen C di 2,78, maaf, di komponen A yang terendah di level 2. Ini salah satunya ya Bapak Ibu kalau kita melihat, per komponen. Jadi untuk komponen A, kepemimpinan dan tata kelola SIK, di Kutai Kartanegara ini, rata-rata di level 2, ada gap bahwa kami belum memiliki SOP atau standar operasional prosedur untuk Monep SIK, dan regulasi yang digunakan untuk SIK ini masih bersifat umum. Peluang yang kami miliki adalah adanya kegiatan penyelenggaraan SIK yang tertuang dalam Renstra SIK, pengelolaan data dan informasi juga sudah terkoordinasi di Subkoordinator Data Informasi Kehumasan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya mungkin langsung ke slide lanjut. Ini untuk komponen B Bapak Ibu. Ini yang komponen C. Lanjut. Ini komponen D. Jadi kami belum punya keamanan data. Ini untuk komponen E, kami juga belum punya panduan teknis yang masih terbatas ya untuk manajemen data rutin. Lanjut. Dari hasil penilaian Digital Maturity Index yang kami temukan di Kutai Kartanegara, ada beberapa permasalahan yang menurut kami prioritas dan bisa dilaksanakan di level kabupaten, bahwa kami perlu melakukan monitoring dan evaluasi yang terstandar, penyediaan SDM SIK yang berbasis IT dengan kompetensinya itu juga perlu disediakan karena di sana masih terbatas. Kami Dinas Kesehatan hanya memiliki 1 orang, tenaga S1 komputer, PNS, dan membawahi 32 puskesmas dan 3 rumah sakit di Kutai Kartanegara. Jadi sangat-sangat terbatas untuk SDM SIK. Kemudian untuk yang ketiga adalah bahwa pemangku kebijakan belum optimal dalam berkomitmen terhadap pengelolaan manajemen kualitas dan penggunaan data. Kemudian kami perlu memetakan strategi perencanaan anggaran untuk memperkuat SIK di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Selanjutnya, ini beberapa rekomendasi strategi perencanaan anggaran untuk memperkuat sistem informasi kesehatan berdasarkan komponen SOCI. Jadi Bapak Ibu, kegiatan untuk penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi ini pada sub kegiatan yang pertama yaitu pengelolaan data dan informasi kesehatan, ini kita bisa meningkatkan untuk menguatkan
di komponen A, yaitu Kepemimpinan dan Tata Kelola SIK, di mana rincian subkegiatan seperti yang pertama di kode A.1.1 pada parameter rencana strategis SIK, kita bisa melakukan kegiatan penyusunan dokumen renstra SIK. Untuk regulasi dan kebijakan SIK, di parameter regulasi dan kebijakan SIK, kita bisa juga melakukan penyusunan dokumen regulasi dan kebijakan SIK atau menyusun SOP Monep SIK. Kemudian untuk subkomponen kepemimpinan dan tata kelola SIK di parameter A.3.1 atau parameter kepemimpinan dan koordinasi SIK, kita bisa membentuk tim pengelola SIK yang jika memang di Dinas Kesehatan belum memiliki tim pengelola SIK. Ini untuk komponen B, yaitu manajemen sumber daya SIK, dari dua subkomponen yang ada, yaitu kapasitas SDM dan kompetisi SIK dan dukungan finansial. Kita bisa melakukan tadi untuk parameter kompetensi SIK B1.1 untuk melakukan BIMTEK atau peningkatan kapasitas petugas atau Monep tenaga SIK. Kemudian bisa melakukan pelatihan dan pendidikan SIK, peningkatan kapasitas petugas terkait pertukaran data, atau tentang e-health, atau tentang rekam medis elektronik, atau tentang pelatihan penggunaan aplikasi atau software yang digunakan di layanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kemudian untuk dukungan finansial di rencana pembiayaan SIK di parameter yang B.2.1, kita bisa melakukan penyusunan alokasi penyelenggaraan SIK melalui rapat atau pertemuan dengan tim pengelola SIK di kabupaten. Ini yang terakhir itu adalah B.2.2 tentang mobilisasi sumber daya. Kita bisa melakukan perencanaan sumber daya yang terkait dengan sumber daya yang fokus pada pengelola SIK. Lanjut, mungkin lanjut yang kesimpulan. Karena sudah habis. Jadi kematangan digital pada level subnasional ini memiliki karakteristik masing-masing. Tentu Bapak Ibu mungkin yang sudah melakukan penilaian Digital Maturity Index di kabupaten lain atau di provinsi lain pasti memiliki level yang nilainya berbeda-beda, karena kita juga memiliki kemampuan manajemen penyelenggaraan SIK di daerah kita yang berbeda-beda, sehingga strategi perencanaan anggaran perlu menyesuaikan kemampuan sumber daya yang dimiliki organisasi kita di Dinas Kesehatan Kabupaten. Adapun faktor-faktor yang dapat mendorong kesuksesan penyelenggaraan SIK di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten antara lain Monep penyelenggaraan SIK dilaksanakan sesuai standar, ada peningkatan kapasitas SDM SIK terkait pengelolaan teknologi informasi, kemudian adanya dukungan manajemen sebagai bentuk komitmen dalam pengelolaan manajemen kualitas dan penggunaan data, serta pentingnya kemampuan seorang manajer atau pengelola SIK untuk memodifikasi, menyusun perencanaan anggaran penyelenggaraan SIK sesuai aspek penting pada komponen SOCI yang ada 5 komponen tadi. Terima kasih Bapak Ibu. Ini nomor telepon dan alamat email. Mungkin nanti kita bisa saling sharing. Dan minggu depan mungkin saya sudah bekerja di mutasi di Rumah Sakit Umum Dayaku Raja Kota Bangun. Jadi kalau siapa tahu Bapak Ibu ada yang jalan-jalan ke Kukar, mau ke mau jalan-jalan di Kukar dan bisa mampir atau kita sharing ketemu lagi, mudah-mudahan lain waktu bisa ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan mohon maaf tadi jaringan di tempat saya kurang baik. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.